Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah, apalagi di tengah-tengah situasi pada saat ini, di mana kita harus terus berpengharapan dan terus setia, meski keadaan kita tidak mudah. Marilah kita bersama-sama menghayati panggilan Tuhan Yesus yang menghendaki kita menjadi hamba-Nya, dengan selalu percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari NKB 154 bait yang pertama dan ketiga. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Malam itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan malam terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang makanlah, dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Mari, makanlah, dan minumlah. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, dan ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat
Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan masuk ke dalam prosesi pembasuhan kaki. Kita akan mempergunakan air yang sudah kita persiapkan sebelum ibadah tadi. Dan melalui prosesi ini, kita akan menunjukkan sikap saling menerima dan saling melayani. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab dan kemudian kita akan merenungkannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh menghayati tindakan-Mu menghamba. Dan Tuhan mengajar kami bagaimana Engkau mengerjakan penyelamatan-Mu di dunia ini. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, jika firman Tuhan ini boleh menuntun kami untuk mewujud nyatakannya. Kami sedia untuk menerima firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dan kita akan melanjutkannya dengan ayat 31b sampai 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan dengan ayat 31b sampai 35. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan
dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita lanjutkan ayat 31b sampai 35. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan sukacita rindu akan firman Tuhan, menggumulinya siang dan malam. Dan terlebih lagi berbahagia mereka yang mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah hamba yang percaya. Ada dua unsur di dalam tema ini, yaitu hamba dan percaya. Hamba menunjuk kepada status seseorang yang biasanya berada di bawah kekuasaan dan tidak memiliki kehendak bagi dirinya sendiri. Dan kemudian percaya menunjuk kepada sikap hati yang yakin akan suatu berita atau sebuah kenyataan. Nah, apa kaitan kedua unsur di dalam tema kita pada malam hari ini? Tentang hamba, di dalam bacaan kita melihat bagaimana Yesus mengidentifikasi dirinya. Di tengah kondisi di mana Yesus bisa tampil sebagai Mesias, yaitu orang yang memperoleh segala penghormatan duniawi,
Yesus justru mengambil posisi menjadi seorang hamba. Sikap itu ia tunjukkan di dalam tindakan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di dalam budaya Yahudi, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka sangat menghormati guru. Ketika seorang disebut rabi, maka ia begitu dihormati. Maka tidaklah mungkin ada seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan membasuh kaki lekat dengan pekerjaan seorang hamba, atau bahkan di dalam bahasa aslinya doulos yang diterjemahkan budak. Biasanya sebelum seseorang masuk ke dalam sebuah jamuan, maka tuan rumah akan menyediakan seorang budak di pintu rumahnya untuk membasuh kaki para tamunya. Maka ketika Yesus melakukan hal yang hina bagi masyarakat, para murid protes kepadanya. Tetapi Yesus justru menggunakan hal itu untuk mengajar para murid bahwa kuasa yang dibawa Yesus berbeda dengan kuasa duniawi yang cenderung menindas dan memanfaatkan orang lain. Kuasa yang dibawa Yesus mengagungkan kasih, pelayanan, dan penghormatan kepada orang lain. Sebuah identitas dan cara hidup ditegaskan Yesus pada malam itu melalui ungkapan bahwa kalau ia yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki, mau merendahkan diri dan mau melayani orang lain, demikianlah seharusnya para murid. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap kehambaan merupakan jalan penyelamatan yang hendak diwartakan oleh Allah kepada dunia ini. Dengan menjalani hidup yang mengasihi, melayani, dan menghormati, setiap orang percaya diyakinkan akan iman percaya bahwa ia telah mendapatkan keselamatan yang diterima oleh Allah yang juga dengan kerendahan hati mau melayaninya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berlakukan kasih, melayani dan menghormati orang lain. Dengan melakukan itu semua, kita sedang mewartakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Bukan cara yang meninggikan diri, bukan cara yang menyombongkan diri dan menonjolkan diri, tetapi cara yang dengan penuh kasih mau saling melayani, agar setiap orang mendapatkan keselamatan ilahi. Bukan kasih, bukan pelayanan, bukan penghormatan dengan pamrih dan pura-pura. Karena kita tidak sedang mencari sesuatu, tetapi justru karena kita sudah memperoleh sesuatu, yaitu keselamatan yang besar dari Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Mari kita saling menghormati, saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa Kamis Putih. Nanti bersama-sama kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbaharui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari PKJ 365 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Purwaktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan atas hidup kami. Kami memuliakan dan menyembah-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk menyatakan kuasa-Mu di dunia ini. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami juga rela mempersembahkan seutuh diri kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian NKB 210, bait yang pertama dan ketiga, Ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Kuutus Kau membagi kasih-Ku.